selamat siang ibu-ibu yang berbahagia. Pada hari ini kita bisa bertemu dalam acara ada beberapa hal, yaitu pertama workshop calon guru penggerak. Di antaranya saya sebagai kepala sekolah memberikan support kepada rekan-rekan yang belum masuk atau yang belum mendaftarkan CGP, ya. Karena CGP ini ada banyak manfaatnya. Di antaranya satu, kita memberikan menambah ilmu, ya, menambah pendidikan, menambah keterampilan di bidang kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, CGP calon guru penggerak ini nantinya menjadi, kalau sudah selesai, ya, jadi calon guru penggerak. Kalau sekarang baru calon guru penggerak. Ini memerlukan bantuan dari ibu-ibu atau bapak-bapak yang mana pada ini akan mengadakan workshop, ya, aksi nyata, yaitu Ibu Nur Hidayah, ya, sebagai guru kelas 6, guru kelas 6. Di antaranya akan menyampaikan beberapa hal atau beberapa materi supaya ibu-ibu atau bapak-bapak menyimak, di antaranya tentang budaya positif, ya, budaya positif di kesatuan pendidikan atau di SD Celongsong 2, ya, khususnya. Di antaranya selain daripada itu juga bahwa guru penggerak ini memberikan salah satu contoh nantinya, ya, salah satu contoh untuk menggerakkan atau bergerak, istilahnya bergerak, menggerakkan dan digerakkan, ya, supaya memberikan support kepada siswa-siswi kita nanti, ya, lebih baik, ya, lebih berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Atau sebagai guru penggerak ini suatu kesempatan untuk batu loncatan, ya. Di antaranya ketika kita ingin menjadi kepala sekolah atau menjadi pengawas, ini harus salah satu syarat menjadi kepala sekolah atau pengawas. Makanya dari itu kepada rekan-rekan yang belum masuk atau yang belum daftar, ya siap-siap saja, ya, karena apalagi masih muda, ya, apalagi kita sebagai penerus bangsa, ya, untuk menjadi guru penggerak, ya, untuk menjadi guru penggerak ini jauh sekali tujuannya, ya, jauh sekali untuk mengembangkan ilmu dan keterampilan atau interaksi sebagai guru dan siswa. Mungkin dari saya sebagai kepala sekolah hanya sekian, dan mudah-mudahan dalam acara ini bermanfaat bagi kita semua, ya. Dan yang terakhir, semoga ibu-ibu atau bapak yang ada di sini menjadi perhatian untuk diimplementasikan atau dikembangkan nanti di kelas masing-masing. Cukup ya, sekian dari saya sebagai kepala sekolah. Semoga ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini nanti akan membawakannya lebih baik ke depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, semoga senantiasa selalu sehat, ya. Bapak guru hebat yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini saya akan memaparkan aksi nyata saya, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Salah satunya saya akan berbagi pemahaman dan pengalaman tentang penerapan budaya positif. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan pada hari ini
dapat memberikan manfaat yang besar, khususnya bagi kita semua, bagi saya pribadi sebagai pembelajar, dan memberikan manfaat untuk lingkungan sekolah kita. Saya Nur Hidayah dari SD Negeri Cilongsong 2, Kecamatan Tangge, calon guru penggerak angkatan 10, akan memaparkan tentang penerapan budaya positif. Yang melatar belakangi dalam kegiatan budaya positif ini yaitu suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suasana dan kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban, tapi suatu kebutuhan. Nah, suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya, tetapi juga dari lingkungan yang ada. Selanjutnya yaitu pengertian dari budaya positif. Pernah mendengar kata budaya positif, Bapak Ibu? Pernah? Oke. Nah, budaya positif ini adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan di sekolah serta disepakati bersama dalam waktu yang lama agar membudaya. Sehingga terbentuklah nilai-nilai karakter peserta didik menemukan arti dari kepribadian yang diharapkan. Itulah pengertian dari budaya positif. Kemudian supaya kita bisa menerapkan budaya positif ini, kita harus menjalankannya dengan menerapkan konsep inti dari budaya positif. Salah satu konsep inti dari budaya positif itu adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Kemudian positif kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum kita ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi, pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajar berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Artinya, pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhannya, dengan tingkat kemampuan peserta didik. Artinya, kita sebagai guru tidak bisa menyamaratakan kemampuan siswa, tapi harus membuat ukuran. Tolak ukur pembelajaran itu disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Kemudian profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga yaitu gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Selanjutnya yaitu yang pertama adalah yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang disepakati bersama. Ya. Nilai-nilai kebajikan universal itu antara lain keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, dan keamanan. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati oleh bersama, ya, lepas dari suku bangsa, agama, kemudian bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah
sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki tujuan. Betul tidak Ibu? Betul. Ketika kita berbuat sesuatu pasti memiliki tujuan. Ya, ada maksudnya. Dan selanjutnya Diana Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, sekolah juga harus memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama, karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan, ya, tanpa ancaman, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antar guru dan murid. Artinya kita melakukan interaktif dengan murid itu, jadi murid merasa nyaman, tidak merasa terancam, tidak merasa tertekan, tidak merasa terbebani. Ya. Kemudian berikutnya, murid diajarkan untuk bertanggung jawab, ya, terhadap setiap perilakunya. Kemudian memahami konsekuensi serta memiliki rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi siswa menyadari, memiliki kesadaran bahwa setiap perilaku yang dilakukannya itu memiliki konsekuensi. Kemudian, jadi disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sungkan, ancaman atau tuntutan. Nah, motivasi perilaku manusia. Jadi, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan tertentu dengan tujuan tertentu. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa setiap tindakan pasti ada tujuan. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Terkadang seorang siswa ketika taat pada aturan itu, terkadang dia menghindari ketidaknyamanan atau dia takut untuk dihukum. Betul tidak? Betul. Nah, kemudian murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Jadi dorongan bukan berasal dari dirinya sendiri, karena dia taat itu karena dia takut dihukum misalnya. Kemudian selanjutnya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapat imbalan, merupakan motivasi ekstrinsik juga, atau dia ingin mendapat imbalan atau berupa hadiah atau berupa penghargaan atau berupa pengakuan misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, jadi murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Nah, motivasi perilaku manusia, motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi apa yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Kemudian hindari pemberian hukuman dan pemberian hadiah berlebihan untuk meminimalisir motivasi ekstrinsik yang ada pada diri murid. Ini artinya bahwa memberikan hadiah atau penghargaan pada siswa itu bagus, tapi kalau dilakukan secara terus-menerus itu akan menghilangkan motivasi intrinsiknya. Dia bersemangat belajar, dia misalkan datang istilahnya kepujian, ya betul tidak? Jadi dia dibuat-buat, jadi dia ingin merasa diakui, ingin merasa dihargai, hayang kamuji, hayang
dikasih hadiah. Jadi tidak ada, tapi ketika tidak dikasih hadiah, dia akan merasa kecewa. Nah, karena apa? Motivasinya bukan berasal dari dirinya sendiri. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, yang pertama yaitu hukuman. Kemudian ada penghargaan. Hukuman biasanya selalu identik dengan menyakitkan. Ya, ini yang dirasakan oleh siswa. Kemudian penghargaan. Nah, ini tidak efektif ternyata. Ya. Kemudian hukuman juga tidak nyaman. Kemudian memaksa. Ya, sedikit memaksakan. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu gak boleh begini. Ya. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Bisa jadi ketika kamu akan hukuman, karena dia takut dihukum, dia bisa menyembunyikan kesalahan. Kemudian murid menjadi rendah diri ketika dihukum atau ditangkungkan di depan kelas atau ditangkungkan di lapangan. Terkadang karena hukuman seperti itu, murid menjadi merasa rendah diri. Nah, iya betul, down. Ya. Kemudian penghargaan. Penghargaan juga tidak efektif. Kemudian merusak hubungan. Nah, contoh si A dikasihan hadiah, si mah itu. Nah, misalnya seperti itu. Ya, betul, kecemburuan sosial yang akhirnya teman yang lain akhirnya tidak suka atau membenci. Nah, itu juga bisa merusak hubungan. Kemudian mematikan kreativitas. Artinya karena dia terlalu fokus pada hasil, jadi sehingga tidak menghargai proses atau kreativitasnya kurang karena dia terlalu fokus pada hasil yang wow misalnya. Ya. Kemudian selanjutnya menghubung dengan sistem ranking. Nah ini ya dengan sistem ranking ternyata memang kurang baik. Ya itu yang dimaksud itu. Ya jadi ternyata kurang baik. Jadi akan ada kesenjangan misalnya seperti itu ya. Kemudian merampas hak menghargai dirinya sendiri. Next. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, jadi kalau yang tadi konsepnya dengan identitas gagal, yang sekarang dengan identitas sukses. Artinya setiap perilaku yang kita lakukan atau yang siswa lakukan itu harus menyadari akan konsekuensinya. Nah, kemudian kenapa? Karena ketika menyadari konsekuensinya itu akan bermanfaat memberikan penguatan jangka pendek. Kemudian penguatannya jangka pendek. Kemudian kalau perlu monitoring berkelanjutan, ya. Kemudian stimulus responnya juga harus ada. Kemudian murid menghormati peraturan sehingga kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Itu kalau fokus pada konsekuensi. Kemudian berikutnya yaitu restitusi, yaitu murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian murid memecahkan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ada perbedaannya tidak? Ada ya perbedaannya. Coba next. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara ya, menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kemudian ciri-ciri restitusi itu seperti apa? Nah, jadi bukan menebus kesalahan. Ya, tetapi namun belajar dari kesalahan. Nah, kalau tadi yang konsekuensi kan lebih ke menebus kesalahannya. Jadi dia harus bertanggung jawab akan kesalahannya. Kemudian memperbaiki hubungan. Ya, contoh ketika si A atau siswa melakukan kesalahan, ketika dia mau memperbaikinya, maka dapat memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan, kamu mau memperbaiki dengan cara apa? Jadi tidak dipaksa gitu. Ya, jadi tidak ada paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat keadaan dari fokus pada karakter bukan pada tindakan.
Selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Nah, sekarang perbedaannya. Contoh kasus misalnya siswa sering datang kesiangan misalnya. Ini salah satu kasus ya. Kalau misalkan berupa hukuman. Nah, guru menghukum siswa hormat pada tiang bendera selama 5 menit. Kemudian guru marah dan murid takut. Ya, betul tidak? Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita pada konsekuensi, jadi guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas tambahan sebagai pengganti materi yang tertinggal saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat untuk tugas dan siswa menghormati peraturan. Itu kalau berupa konsekuensi. Ada perbedaan tidak dengan hukuman? Ada ya perbedaannya. Kemudian restitusi. Nah, kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya, nah, keyakinan kelas. Kita akan bahas keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas atau tidak peraturan kelas? Coba. Kenapa tidak peraturan kelas ya? Kenapa jadi keyakinan kelas? Keyakinan kelas harus betul-betul diyakini oleh semua warga kelas, betul tidak? Iya betul. Tapi kalau peraturan identik dengan gimana? kalau keyakinan kelas bisa diubah kalau peraturan. Oh, jadi peraturan mah kadang-kadang bisa dilanggar ya? Ya betul sekali. Kadang-kadang kalau berupa peraturan, Hanya tertulis misalkan Nah. misalnya tidak. Iya. Kalau keyakinan mah harus ya betul sekali gitu. Jadi memang ya, jadi keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm misalnya contoh pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa? Supaya apa kita pakai helm? Aman. Ya aman. Selain aman berarti untuk keselamatan pastinya begitu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Apalagi pada saat COVID ya. Supaya ya, terhindar dari penyakit. iya betul. Tadi lebih ke kesehatan. Ya. Nah, ini dipaparkan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, keyakinan kelas ini terbentuk atas dasar kesepakatan semua murid dengan tuntunan dan bimbingan guru. Keyakinan kelas merupakan hasil diskusi, ya Bapak Ibu, mufakat bersama apa saja yang menjadi aturan yang dituangkan atau poin apa saja yang dimasukkan ke dalam keyakinan kelas yang dibuat serta apa konsekuensi yang diterima jika kita melaksanakan atau melanggar keyakinan kelas tersebut. Sementara kalau peraturan kelas dibuat disusun oleh satu pihak, misalkan kita sebagai guru, kita membuat peraturan ini harus ditaati, harus dilaksanakan, tidak boleh dilanggar, kan seperti itu ya? Padahal tergelangan. Ya seperti itu. Nah, guru tanpa adanya konsekuensi bersama sehingga reward atau output-nya yang diterima merupakan satu arah sebagai tugas dari aturan yang diterapkan sepihak oleh guru. Jadi berbeda dengan keyakinan kelas. Istilah bahasa ulama badang dirundingkan belah diskusi dengan siswa. Nah, kesepakatan anak-anakku masuk kelas mau jam berapa, istirahat mau jam berapa misalnya, atau ketika kamu tidak mengerjakan kelas apa konsekuensinya. Nah, jadi dibicarakan dulu, didiskusikan dengan siswa. Jadi semua sepakat, menyepakati dan menyetujui seperti itu. Next. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Contoh seperti pertanyaan yang tadi, kenapa kita menggunakan masker, menggunakan helm? Nah, salah satunya adalah keselamatan atau kesehatan. Karena tanpa kesadaran dari diri sendiri, kadang-kadang menggunakan helm juga tidak mau, betul tidak? Ya, jadi memang harus ada kesadaran dari diri sendiri. Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama.
Jadi nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan berupa pernyataan universal. Ya, lebih abstrak, jadi tidak betul. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Contohnya, jangan datang kesiangan. Diganti, diubah kata jangannya. Datanglah tepat waktu. Jangan membuang sampah. Ganti, ubah dengan kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Ada perbedaan tidak? Ada. Jangan mencontek. Ketika diubah ke kalimat positif, kerjakanlah sesuai dengan kemampuan diri sendiri. Ada perbedaan ya? Ya, jadi kalimat yang dipilih adalah kalimat-kalimat positif. Tidak menggunakan kata jangan. Tidak boleh. Nah, seperti itu ya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi ketika kita membuat keyakinan itu jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, nanti siswa akan banyak yang melanggar karena lupa. Kebanyakan, jadi sedikit saja. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Sesuaikan dengan lingkungan kita ya. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuatnya, baik itu siswa atau misalnya kalau misalkan untuk membuat keyakinan sekolah ya, bapak kepala sekolahnya, rekan-rekan gurunya semua terlibat. Jadi satu irama. Ketika kita membuat keyakinan kelas, semuanya terlibat, semuanya menyetujui dan semuanya menyepakati supaya bisa dilaksanakan, dijalankan oleh bersama. Kemudian meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, bisa diperbarui lagi, disesuaikan dengan kondisi. Kalau kemarin kan zaman COVID, berarti kita menggunakan masker, cuci tangan, beda ya. Berarti memang keyakinan kelas harus disesuaikan dengan kondisi. Contoh keyakinan kelas, misalnya keyakinan kelas 1. Nah, contoh misalnya jika ingin membuat keyakinan kelas, setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, gitu kan? Jadi kalimatnya jangan setiap anggota harus belajar. Tidak seperti itu kan? Jadi kalimat positif. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, itu salah satu contoh misalnya untuk kelas 1 misalnya. Atau mau diubah sesuai dengan kondisi kelas masing-masing bisa. Contoh misalnya ini keyakinan kelas 5. Selalu bersikap positif. Senantiasa menjadi diri terbaik. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Itu misalnya buat keyakinan kelas 5. Kemudian ada keyakinan kelas 6. Hormat misalnya, rasa hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja misalnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, contoh kegiatan tampak seperti, tidak tampak seperti, ini bersikap positif. Artinya bahwa sikap atau perilaku yang perlu dimunculkan yang tampak
gitu ya, atau sikap positif, atau yang tidak nampak seperti yang tidak boleh dimunculkan, atau perilaku negatif. Tampak seperti misalnya menjaga kebersihan kelas misalnya, kemudian mendengarkan penjelasan guru, atau menghargai pendapat teman, hadir di sekolah sebelum pelajaran dimulai, mentaati peraturan sekolah dan keyakinan kelas, bertanggung jawab mengembalikan benda yang dipinjam misalnya. Kemudian yang tidak boleh nampaknya membuang sampah sembarangan, mengajak bicara dengan teman, kemudian bullying pendapat teman, sering hadir terlambat, kemudian tidak mentaati peraturan sekolah dan keyakinan kelas, sering tidak bertanggung jawab mengembalikan benda yang dipinjam. Nah, ini ada segitiga. Ini segitiga Y ya. Setiap anggota kelas melakukan tugas. Contoh, yang pertama harus selaras dengan yang terdengar, yang terlihat, dengan yang berperilaku. Salah satunya ketika satu orang berbicara, misalnya ketika terdengar ada seseorang yang berbicara, berarti yang terlihat apa? Contoh misalnya mohon izin untuk memberi tanggapan misalnya. Yang terdengar ada seseorang yang minta izin. Kemudian yang terlihatnya, yang nampak, yang terlihat meminta izin terlebih dahulu ketika memegang atau meminjam barang orang lain. Bagaimana perilakunya? Berarti berbagi ketika memiliki sesuatu. Selaras ya antara yang terdengar, yang terlihat dengan perilaku. Kemudian mohon izin bertanya misalnya, kemudian terima kasih, saya boleh pinjam misalnya seperti itu. Kalimat-kalimat yang terdengar itu adalah kalimat-kalimat yang positif. Kemudian meminta izin saat keluar dan masuk kelas, kemudian bertanggung jawab menyelesaikan tugas. Nah, kegiatan-kegiatan tugas saya, tugas kamu, atau tugas guru dan tugas murid. Nah, misalkan contohnya ini kalau kita melaksanakan kegiatan refleksi, coba Anda lakukan kegiatan tugas saya, tugas kamu dengan murid di sekolah Anda, atau bisa juga dilakukan dengan anak-anak Anda di rumah, bisa dipraktekkan ya. Tugas orang tua atau dengan tugas anak misalnya. Bercurah pendapat tentang tugas masing-masing warga kelas atau rumah untuk membangun lingkungan positif yang aman dan nyaman, yang selanjutnya menjadi suatu budaya positif. Nah, salah satu contoh misalnya ini kegiatan guru tugas bukan, nah misalnya ya, guru tugasnya bukan membentak atau menghukum murid, betul tidak? Ya. Kemudian guru tugasnya bukan untuk menyakiti atau disakiti. Guru tugasnya bukan memaksa kamu untuk belajar. Guru tugasnya bukan merapikan barang-barang murid. Ketika murid beres belajar, guru tugasnya bukan merapikan barang-barang murid. Kemudian guru tugasnya bukan menyiapkan makanan atau alat tulis, ya. Nah, kemudian tugas murid apa? Murid tugasnya bukan membuat masalah di kelas dan sekolah, ya. Jadi untuk membuat keyakinan kelas itu kita harus meluruskan tugas murid dan tugas guru. Yang bukan tugas murid juga yang bukan tugas guru. Murid tugasnya bukan untuk menyakiti atau disakiti, bukan mengeluh, bukan merusak barang pribadi atau milik orang lain, melakukan tugas guru atau memutuskan pertemanan. Nah, pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Jadi, keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Adapun nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal lepas dari latar belakang budaya, bahasa, suku bangsa maupun agama, berupa hal-hal seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kemudian kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang bisa, ya. Nah, cara pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih
kelas berupa pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian yakin kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Dan keyakinan kelas ini sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ada yang jawab? Nah, contoh ini, salah satu contohnya ya, Bapak Ibu, membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ada kesepakatan kelas. Nah, nanti Bapak Ibu bisa dipraktekkan, dibuat dalam sebuah poster, rundingkan dengan siswa, kesepakatan kelas dulu, bikin dulu kesepakatannya. Setelah disepakati, nanti akan diyakini oleh warga kelas. Ya, bisa seperti itu, membuat keyakinan kelas. Misalnya siswa hadir tepat waktu piket kelas dilakukan lebih awal, wajib memakai seragam sekolah, kemudian berperilaku sopan, santun dan saling menghargai satu sama lain, dilarang gaduh di dalam kelas. Nah, ini salah satu contohnya. Boleh nanti dipraktekkan di kelas, dibuatkan, bikin dulu kesepakatan bersama siswa, kemudian dibikin di poster dan dipajang, ditempel di dinding kelas supaya terbaca dengan jelas dan siswa bisa menjalankan keyakinan kelas tersebut. Oke, sebelum berlanjut ke kebutuhan dasar manusia. Nah, SB dulu, SB dulu ya supaya tidak ngantuk. Masih semangat? Ayo ready? Semangat ya? Kalau biasa kita tepuk semangat, gimana? Tepuk semangat. Semangat. Coba sampai dulu sebentar. Sedikit dulu supaya tidak ngantuk ya. Coba sini. Gini turunnya ya. Saya mau membuat sebuah cerita. Kalau ada kata ibu, begini. Kalau ada kata bapak, begini. Kalau ada kata adik, kanan. Kalau ada kata kakak, kiri. Ya. Kalau ada kata bola, di kiri. Bisa ya? Oke? Diingat ya. Coba sangkatin dulu. Kata ibu gimana? Ke depan atau kan? Bapak, adik, kanan, kakak, kiri, bola, bisa ya? Pada suatu hari ada pertunjukan sepak bola. Ya. Adik, kakak, ibu dan bapak nonton bola. Pertunjukan bola dilaksanakan di lapang bola. Ternyata pertandingannya sangat seru sekali, ya, sehingga yang dukungan mereka menang. Ayah, bapak, ibu, adik, dan kakak pergi nonton bola. Mereka sangat asik sekali bermain menonton bola. Menonton bola sampai larut malam. Karena pertunjukannya dilaksanakan ditontonnya secara bersama-sama dengan warga yang lain. Sesampainya di rumah, bapak, ibu menceritakan tentang bola. Ya. Di hari berikutnya mereka pun masih menceritakan tentang bola. Ya cukup ya cukup ya ceritanya seperti itu. Tapi setidaknya mengurangi rasa kantuk ya. Masih kantuk? Kalian di bumi dipraktekkan. Ada jalan-jalan lama. Oke, selanjutnya yaitu kebutuhan
yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Sebelum ini ada slide sebelumnya enggak? Yang sebelumnya? Nah, yang ini. 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup atau survival. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Kemudian yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Ini ada 4 lingkaran kebutuhan manusia. Yang menjadi pusatnya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ini bisa misalkan didapatkan dari keluarga, orang tua, teman, atau bisa juga murid. Kemudian selanjutnya adalah penguasaan. Ini misalnya tentang hidup sejahtera, bermanfaat bagi orang lain. Kemudian kesenangan, melihat orang yang disayang bahagia itu juga merupakan sebuah kesenangan. Kemudian kebebasan, artinya hidup bebas tanpa adanya tekanan. Nah, kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ya, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini misalnya diterima anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tua, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya misalnya. Atau bagi mereka teman sebagai sangatlah penting, mereka juga biasa sesuatu. Misalnya kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, kemudian diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian selanjutnya kebebasan, ya. Kebebasan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dalam dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi ini menginginkan pilihan. Jadi bukan paksaan, ya. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, kadang tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal-hal yang baru, biasanya seperti itu. Bahkan ketika kita di kelas sering ya menemukan anaknya seperti itu. Kemudian kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain atau tertawa. Nah, selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat, yaitu guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, contoh penerapan 5 kontrol restitusi. Contoh misalnya kasus ada salah satu siswa yang misalnya terlambat datang ke sekolah, misalnya contoh. Jika peran guru sebagai penghukum, misalnya nada suaranya biasanya tinggi. Kemudian bahasa tubuhnya, matanya misalnya melotot dan jarinya menunjuk-nunjuk menghadiri, bisa seperti itu. Kenapa hari ini kamu kesiangan? Biasanya kurang lebih ekspresinya seperti itu. Kemudian contohnya patuhi aturan sekolah dan berdiri di depan tiang bendera. Nah, biasanya seperti itu nadanya. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Nah, nada suaranya biasanya memeras, halus, sedih. Bahasa tubuhnya merapat pada anak atau lesu misalnya. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu? Guru kecewa sama kamu. Biasanya seperti itu. Nah, nada-nada seperti itu berarti peran guru sebagai merasa bersalah. Jadi anak akan merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, kalau teman biasanya lebih enjoy, lebih agak santai.
Nah, nada suaranya biasanya ramah, akrab, kemudian bercanda, bahasa tubuhnya juga biasanya merapat pada murid, kemudian mata dan senyum jenaka biasanya. Kemudian, ayolah yang tertib. Kemudian, sebagai teman, kalau teman biasanya lebih enjoy, lebih agak santai. Nah, nada suaranya biasanya ramah, akrab, kemudian bercanda, bahasa tubuhnya juga biasanya merapat pada murid, kemudian mata dan senyum jenaka biasanya. Kemudian, ayolah yang tertib, buat guru merasa senang atau merasa bangga. Kemudian, selanjutnya sebagai pemantau. Nah, biasanya sebagai pemantau, nada suaranya biasanya suka datar. Bahasa tubuhnya formal aja biasa standar. Kamu sudah melanggar ya? Apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, biasanya hanya mempertanyakan seperti itu. Kalau untuk peran guru sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer, biasanya nada suaranya agak tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat kepada murid. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Yang dimana guru berbuat sesuatu berdasarkan murid, bersama murid. Jadi mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkannya, kemudian berperilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Kemudian posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Nah, Ibu Bapak, untuk lebih memahami pemahaman kita tentang 5 posisi kontrol guru, marilah kita saksikan video berikut. Bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi menghukum, 2. Posisi membuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya? Bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti. Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus? Sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi. Ya, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya,
Bapak Ibu guru hebat, barusan sudah menyaksikan video tentang 5 posisi kontrol. Salam bahagia. Nanti cut ya. Ya, Bapak Ibu guru hebat, kita sudah menyaksikan barusan video tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Berdasarkan video barusan berarti posisi yang paling tepat itu posisi guru sebagai apa? Ya, sebagai manajer. Karena posisi guru sebagai manajer itu akan melatih dan menumbuhkan sikap mandiri dan bertanggung jawab pada diri murid, ya betul, pada siswa. Kemudian ketika kita merefleksikannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira itu masuknya kemana ya? Apakah penghukum, teman, pemantau, atau membuat orang merasa bersalah? Membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah. Ya, membuat orang merasa bersalah. Kemudian ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku, misalnya. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Itu kira-kira masuknya cinta dan kasih sayang, kesenangan, penguasaan, apa kebebasan? Cinta dan kasih sayang. Next. Next. Ya, itu cinta dan kasih sayang. Next. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Itu kira-kira kebebasan, cinta dan kasih sayang, penguasaan, apa kesenangan? Kesenangan. Kesenangan nggak sih? Coba. Aku hebat kan? Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, berarti itu penguasaan. Jadi dia merasa dirinya berkuasa. Betul tidak? Ya, next. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Itu lebih kemana? Penguasaan, cinta dan kasih sayang, kesenangan, apa kebebasan? Coba next. Iya, betul, kebebasan. Jadi siswa merasa bosan. Nah, saat ini Anda berada di mana? Apakah sebagai pemantau? Apakah sebagai manajer? Nah, lihatlah di dua garis posisi kontrol di bawah ini. Garis yang pertama adalah posisi kontrol Anda di rumah, mungkin sebagai seorang ibu, seorang ayah, kakak, paman, atau bibi. Dan garis kedua adalah posisi kontrol Anda di tempat kerja sebagai guru atau misalnya sebagai kepala sekolah. Bagaimana posisi kontrol Anda selama ini menjalankan disiplin positif di kedua tempat tersebut? Isi dan refleksikan posisi Anda selama ini di kedua garis tersebut. Nah, misalnya saat ini Anda di mana? Apakah sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer misalnya di rumah? Teman. Lebih di mana? Kalau di sekolah tempat kerja sebagai penghukum kan? Ketiga. Oh, sebagai teman. Oke, next. Bisa jadi sebagai teman. Atau misalkan kalau punya anak remaja lebih condong ke penghukum, teman, rasa bersalah, atau manajer. Nah, selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Artinya segitiga restitusi ini bagaimana kita memecahkan sebuah permasalahan dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Bagaimana caranya? Misalkan dengan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi lebih ke sikap memaklumi ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Misalnya dengan kamu tentu punya alasan mengapa kamu
Kemudian guru bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid, maka akan memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian menanyakan keyakinan pada murid, yaitu murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang memunculkan motivasi secara intrinsiknya. Kemudian mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Contoh misalnya kasus 1 misalnya Jidan tidak terima diejek dan temannya sehingga ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Bagaimana skenario segitiga restitusinya? Boleh disaksikan video berikut. Nah, kemarin saya melakukan kegiatan skenario restitusi ya. Alhamdulillah. Ini ibu tadi dapat laporan dari ibu. Katanya kamu berkarya sama Diva. Oh begitu, wajarlah kalau kamu kesal dan marah. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap ibu? Oh begitu, kamu berbuat itu pasti ada alasannya kan? Iya, ibu sangat menghargai kamu. Kamu tidak berbuat yang buruk dari alasannya dengan betul. Nah, apakah beberapa meja yang kamu lakukan baik itu sudah sesuai dengan keyakinan kita? Menurut kamu, keyakinan mana yang sudah melanggar? Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting? Ya, betul. Nah, keyakinan apa yang akan kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Ya, betul sekali. Kamu bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Benar? Oke. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Oke, baiklah. Tetap semangat ya. Silakan sekarang kembali lagi ke kelas dan kalian ini silakan melakukan ini ya. Waalaikumsalam. Nah, itu salah satu contoh skenario segitiga. Nah, itu tadi kasus yang pertama ya. Jadi saya sudah melakukan atau menerapkan skenario segitiga restitusi yang dimana ada salah satu siswa yang berkelahi dan marah-marah ketika diejek atau diolok-olok oleh temannya. Jadi dalam kasus tersebut kita melakukan kegiatan identifikasi, kemudian validasi tindakan dan menanyakan keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya yaitu kasus kedua, siswa datang ke sekolah terlambat 15 menit sehingga tertinggal pelajaran. Nah, bagaimana skenario segitiga restitusinya? Waalaikumsalam. Gimana kabarnya ini sih Pak? Sehat? Alhamdulillah ya. Oh iya. Siapa tahu hari ini silakan dipanggil.
Siap? Oke, selain ibu kamu ada lagi nggak yang bisa bantu kamu di rumah? Alhamdulillah, baiklah, tetap semangat ya dan giat bersekolah. Nah, mulai sekarang aku mulai membagi tugas yang Oke, sama-sama. Lebih senang kalau bisa membantu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukarno Adi, siswa kelas 6. Saya merasa senang sekali bisa berdiskusi dengan Bu Hidayah dan telah memberikan solusi atas permasalahan saya. Saya akan melakukan waktu ke sekolah, akan memasang alat di rumah, dan meminta tolong kepada ibu dan kakak saya untuk membangunkan saya supaya bangun tidur di atas siang hari. Ya, Bapak Ibu guru hebat, barusan adalah ada beberapa kasus tentang bagaimana kita mempraktekkan skenario segitiga restitusi untuk memecahkan masalah. Kesimpulan dari segitiga restitusi itu yaitu penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Jadi kalau kita sebagai guru memposisikan sebagai manajer itu akan menumbuhkan kesadaran bagi siswa. Jadi motivasi intrinsipnya akan muncul. Siswa merasa tidak dihakimi, merasa tidak ditekan, atau merasa dibuat merasa bersalah, atau merasa adanya hukuman atau ancaman atau sejenisnya. Tapi adanya muncul kesadaran dari dirinya sendiri. Next. Oke, berarti terima kasih sudah sudah mengikuti kegiatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Guru Ibu hebat yang sudah hadir pada kegiatan ini. Semoga bermanfaat.